hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Mari sama-sama kita boleh bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Saya undang hambanya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Saya undang hambanya untuk memberitakan beran firman Tuhan. Yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap
waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kami, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Dan hati kami bersuka Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, ya Tuhan kami. Oh, mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu, ya Tuhan kami. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan kami, yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih kalau hari ini kembali kami boleh ada, kami boleh bersama-sama berkumpul di mana kami telah menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Dan kami datang lagi dan kami mau duduk diam di hadirat-Mu. Biarlah Tuhan berbicara kepada setiap pribadi kami. Sebab kami siap untuk mendengarkan Tuhan bicara. Karena kami tahu Tuhanlah yang menjadi sukacita dan pengharapan dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Sebab kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin. Ya, silakan duduk kembali Bapak Saudara kasih Tuhan. Shalom semua. Sekali shalom. Puji nama Tuhan. Semuanya kita pasti dalam keadaan yang baik. Amin. Hari ini saudara dalam keadaan sakit, doa saya semua kita dilawat oleh Tuhan dan mendapat kesembuhan daripada Tuhan kita. Dan kalau saudara hari ini mengalami ada masalah pergumulan dalam ekonomi, percayalah tangan Tuhan tidak akan pernah tinggal diam untuk menolong kita dalam setiap persoalan kita. Karena kita tahu kita adalah anak-anak Tuhan
yang dipelihara oleh Tuhan kita. Asal kita mau setia hidup di hadapannya dan mengabdikan diri kita kepada Tuhan sepenuhnya. Bapak saudara kasih Tuhan, kalau saudara punya kekasih, ya, ada di sini yang sudah punya kekasih atau belum, atau sudah pernah tapi sudah end gitu kan, dan apapun itu, dan saudara pernah merasakan kekasih atau sudah menikah. Saudara kasih Tuhan, tentu kalau saudara mengasihi seseorang, rasa saudara mengatakan I love you, babe, di WhatsApp saudara atau di media sosial saudara sampaikan, ataupun secara langsung dengan ada bunga deposito, bunga yang saudara beli di pasar yang harga mungkin nggak tahu harganya, tapi menurut kekasih saudara itu indah gitu. Saudara nggak tahu bunga siapa yang saudara ambilin kan, tiba-tiba saudara katakan I love you, dan dia tersipu-sipu saudara. Dan dia bahagia sekali. Kalau dia seorang wanita. Kalau dia seorang cowok, jangan kasih bunga. Kasih apa? Kasih uang. Janganlah. Ntar cowok matre lagi kita ntar. Kalau laki-laki kasih coklat ayam. Masih ada nggak itu coklat ayam itu? Suatu ketika teman saya kasih coklat ke pasangan yang mau ditembak dia. Dia mungkin bercanda ya, dikasih coklat ayam saudara. Marah-marah itu si ceweknya. Kamu serius gak sih? Itu kan waktu itu coklat ayam harga 500 perak ya kalau gak salah ya. Kalau sekarang udah gak ada kayak coklat ayam. Karena mungkin ditarik dari peredaran atau gimana itu ya. Atau memang karena tidak laku, karena coklatnya itu banyakkan mungkin campurnya bukan coklat. Tapi rasanya coklat. Gitu. Saudara, pasti wanita itu atau laki-laki itu pasti tersipu-sipu malu atau dia merasa dihargai bahagia. Tetapi suatu ketika si gadis berkata seperti ini, sayang, jemput aku dong jam 12 malam. Udah jam 12 malam aku mau pulang dari kantor. Tolong dong jemput aku. Aku takut naik Grab. Takut aku diculik katanya kan. Ya bisa aja gitu kan. Atau takut udah malam nih. Kayaknya lebih nyaman pasti wanita itu kalau dia punya kekasih tentu lebih nyaman dia dijemput oleh pasangannya atau ya pasangannya. Dia pasti lebih nyaman gitu. Dia percaya saja. Maka banyak wanita, banyak laki-laki digiring oleh pacarnya saking cintanya, saking bucinnya, kemanapun diajak dia mau. Gitu. Jadi ada tadi malam kami cerita sama ada saudara. Karena suaminya bertapa, dia juga ikut bertapa, padahal dia anak Tuhan. Gitu. Dia ngikut, kenapa kamu ikut? Karena supaya baik-baik aja keluarga ini, supaya dia senang aja. Gitu. Jadi kadang ada seorang melakukan hal yang tidak disukainya demi menyenangkan pasangan. Tiba-tiba saudara berkata seperti ini, maaf beb, hari ini aku lagi sakit perut, padahal enggak. Ada pertandingan bola yang biasa kita senangi. Nggak tahulah saudara penggemar apa. Yang pasti tadi malam saya agak kecewa. Enggak juga sih ya. Karena tim saya yang saya banggakan kalah gitu. Saya bangun jam 2, ada bola nih ya. Sambil siapin khotbah sambil nonton bola ya. Saudara kasih Tuhan, pasti saudara pacar saudara berkata, oh gitu kan. Saudara akan diconteng satu kesalahan. Tiba-tiba lagi dia mau minta tolong, dia bilang, saudara punya alasan banyak. Akhirnya dia bilang, mulai sekarang kita putus. Kenapa? Karena kamu lebih mementingkan hobi-hobi kamu daripada aku. Kamu gak buktikan bahwa kamu sayang sama aku. Kalau kamu sayang sama aku, jam 12 malam, jam 3 pagi pun kalau aku sedang sakit, kamu akan datang. Walaupun itu hujan, kamu terobos pastinya dengan memakai jas hujan. Pasti dong. Kalau tiba-tiba baca kita bilang, aduh sakit dong saya, sakit perut nih. Tiba-tiba bilang, udah sayang kita doain aja ya. Enggak dong, kalau sebagai laki-laki sejati pasti dia ambil jasnya. Aku terbang ke sana, sep ya kan. Enggak tiba-tiba bilang, aduh kan, aku sakit nih, aku nonton bola dulu, no apa ya. Tiba-tiba enggak, saya yakin seganteng apapun, sebanyak apapun uangmu, kalau dia wanita yang normal pasti diputusin.
Kenapa? Karena itu masih pacaran, nanti kalau udah menikah bagaimana? Wah, kalau menikah lebih parah lagi, nanti ketahuan banget setiap belang-belangnya. Ada kutunya, ada panunya, ada ketahuan semua tuh kalau udah menikah. Maka saudara kasih sama Tuhan harus ada bukti bahwa kita ini mengasihi, mencintai seseorang. Nggak bisa hanya di ngomong kita. Kalau kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Tiba-tiba kita disakiti orang lain. Lu tahu gue siapa nggak? Lu tahu gue siapa? Gue ini preman dulu di Senen. Cuma sekarang gue udah bertobat. Gue punya teman-teman banyak di luar sana. Terus kita bilang, ya Bapak, ini aku anakmu. Kita mengaku anak tetapi gak pernah melakukan apa yang Tuhan katakan. Saudara kasih Tuhan, dalam Yohanes pasalnya yang 14 ayat 21 dikatakan seperti ini. Barang siapa, udah Andre? Bisa? Tolong bantu Ul. Yohanes 14 ayat 21. Saudara mungkin belum bisa lihat di skrip. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi. Apa saudara? Dialah yang mengasihi. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi lihat saudara kasih, Tuhan hanya menyatakan dirinya kepada siapa? Yang mengasihinya. Yang mengasihi Tuhan harus bagaimana? Memegang perintahnya. Apa sih perintah? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia saya bacakan, saya cari tadi kemarin-kemarin dan juga saya baca-baca, artinya perintah itu perkataan yang bermaksud menyuruh sesuatu atau dituruh. Contohnya ada seorang pangeran, ada seorang yang lebih tinggi memerintah kita untuk melakukannya. Gitu. Dan itu maksudnya perintah, yaitu disuruh dilakukan. Nah tentu perintah Tuhan ini banyak Bapak Saudara kasih Tuhan. Kalau kita sering membaca firman Tuhan, pasti ada hal-hal yang Tuhan pasti ingatkan dalam diri kita yang perlu kita lakukan. Kalau saudara sering mungkin punya komunikasi yang baik dengan Tuhan. Suatu ketika kemarin saya bertemu dengan teman. Ya. Teman saya ini memang agak kocak orangnya. Tiba-tiba saya ngomong ada kata-kata kami yang mungkin kurang enak gitu. Tiba-tiba saya berdoa, harusnya kamu tidak ngomong begitu. Ini bukan saya ngada-ngadai Ustaz. Saya merasa bersalah dengan kata-kata. Kamu gak harus ngomong gitu. Itu kata-kata kamu dulu, sekarang gak boleh. Wah. Terus saya mulai sadar sekali, tapi saya diingatkan dengan hal itu. Padahal itu hanya candaan sebentar. Saudara bilang, oh lebay banget Bapak ini. Ya terserah saudara, mau mengatakan saya lebay atau tidak. Tetapi itu saya dapatkan waktu saya berdoa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan ingatkan kata-kata itu, enggak harusnya kamu ngomong seperti itu. Saya tidak memberikan sesuatu, tapi memang saudara kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, pasti kalau ada sesuatu yang salah, pasti Tuhan ingatkan. Yang menurut kita itu kata-kata itu mungkin masih wajar-wajar saja. Tetapi sebenarnya itu sudah melukai hati Tuhan. Nah, perintah Tuhan itu enggak harus semuanya seperti 10 perintah Tuhan itu harus kita lakukan. Tetapi ada hal-hal nanti yang mungkin yang Tuhan ingatkan kita di dalam pribadi kita. Bapak saudara kasih Tuhan bahwa yang dimaksud dengan perkataan itu adalah suatu barang siapa memegang perintahku. Jadi kalau kita memegang perintah Tuhan dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Bagaimana cara memegangnya? Tentu kita harus sering-sering mengolah, membaca, merenungkan firman Tuhan. Maka firman Tuhan ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ini harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita mengerti apa itu perintah Tuhan. Seperti saya katakan tadi, kalau kita mengasihi seseorang, sama seperti seorang ibu, seorang ayah yang mengasihi anaknya. Apapun dilakukan dia. Bahkan dia utang-utang ke kiri kanan. Bahkan dia mungkin tidak makan.
demi anak-anaknya supaya bisa makan atau untuk sekolahnya. Kenapa? Karena dia sangat mengasihi anaknya. Karena dia mencintai anaknya. Supaya anak ini nanti jangan seperti bapaknya katanya. Maka saya bangga lihat Mima bisa pintar bahasa Inggris. Karena supaya jangan seperti bapaknya, ya kan? Hanya tahu ISMR, ya. Kalau dia ngomong sama maknya bahasa Inggris, saya menyingkir aja sama Yohan, itu kan. Enggak ada Yohan juga. Karena kalau dia dari kecil sudah dicekokin dengan lagu-lagu bahasa Inggris. Kebetulan Yohan waktu itu mbak yang jaga dia dicekokin dengan tut tut tut, siapa hendak turut ke Bandung, Surabaya gitu. Maka susah sekali mengubahkan konsepnya dia yang tutut-tutut itu. Sampai sekarang dia masih nonton YouTube yang Markonah lah. Gue bilang, apa sih dia itu? Markonah untuk apa sih itu? Enggak Pak, ini dokter-dokteran Pak. Nah kalau dengan Mima ya kan, permainannya beda. Waduh mainannya kayak Peppa Pig. Nah, pilih, waduh apa yang ngomong Kak? Terus tiba-tiba saya baca firman, Pak, baca firman kan tiap malam saya kadang bacakan tuh mereka, kecuali kalau lelah, capek gitu kan, baru enggak. Bahasa Inggris dong Pak, nah dibacain firman Tuhan. Waduh, gue bilang saya download lah Alkitab bahasa Inggris di laptop saya, kadang bahasa Inggris. Walaupun dia main-main gitu. Wah, gue bilang, ini anak ini agak cepat gitu kan. Saudara kasih Tuhan pasti suatu kebanggaan. Bagaimana anaknya supaya bisa lebih maju lagi. Dan ini harus dikerjakan karena kasih seorang ayah. Nah kalau udah kasih seorang ayah, orang tua mengasihi anak, tentu anak itu nanti suatu saat akan membalaskan budi kepada orang tuanya. Anak-anak yang baik, anak-anak yang berbakti, anak-anak yang baik itu pasti membalaskan kebaikan daripada mama dan bapaknya. Itu pasti. Itu secara manusiawi. Dia akan tahu itu. Minimal dia sisihkan uangnya untuk mamanya. Yang harusnya dia makan enak, dia bilang, nyokap gua nih, posisiin dia untuk dia. Walaupun cuma sedikit, tapi itu kebanggaan bagi orang tuanya. Kenapa? Karena dia tahu anaknya sudah bisa memberikan kepadanya. Bukan karena banyak. Jadi harus ada bukti. Kalau kita mengasihi Tuhan kita harus punya bukti. Yaitu melakukan perintah. Enggak ada enggak. Kalau enggak kita hanya sebagai orang-orang yang pintar ngomong. Tetapi kita tidak ada bukti. Minggu kemarin saudara kasih Tuhan saya agak lolos dalam ujiannya Tuhan. Karena setiap saya kalau bawa mobil hari Minggu agak cepat-cepat. Dan kalau saya depan saya mobil agak lambat, saya klekson terus saya lihatin gitu. Siapa sih ulama kan? Tapi kemarin saya nggak lihatin, saya lolos saya. Terus biar saya mau lolos di sini. Kalau nggak saudara Tuhan hijau terus. Saudara kalau contoh lemah kelemahan saudara di situ, Tuhan uji terus. Saya selalu diuji. Ada aja mobil yang songong ya kan? Di depan kita udah buru-buru dia, itu lambat aja kayak siput ya. Kasih jalan kayak lu ke kiri atau ke kanan atau ke got gitu kan. Kita mau lewat ini gitu loh. Tapi kemarin enggak. Saya enggak lihatin, saya diam. Dus gitu. Biarin aja lah. Saya mau belajar dan saya lolos dalam hal itu. Kalau sebelum-sebelumnya pasti saya lihatin. Ini orang kenapa sih? Oh cewek, oh maklum lah kan. Kalau cowok dipelototin dikit gitu kan. Kesal kadang gitu kan. Tapi kemarin saya lolos. Dan saya merasa bahagia di situ. Saudara tahu enggak? Kalau ada dosa, kesalahan saudara yang belum bisa lolos, Tuhan akan izinkan terjadi. Terus. Benar. Yakinlah. Kalau saudara ikut Tuhan, kalau saudara ada kelemahan satu, itu akan terus Tuhan izinkan. Sama kalau kita main piano, saudara. Saya kalau main piano, tangan kanan saya ini agak kaku. Gitu. Maka saya akan selalu latih ini tiap hari. Keyboard masih lolos kan? Udah lama saya main keyboard. Nah, masih lompat kan? Padahal tiap hari saya latih. Nah, itu terus. Kenapa? Lemah tangan kanan kita ini. Ini lemah. Jari-jarinya itu kadang kita pencet kanannya ikut jempolnya karena jempol semua tangan kita bisa kepencet semuanya gitu. Kita latih terus. Dan Tuhan akan izinkan terjadi terus dalam diri kita. Terus itu. Padahal tiap hari saya mainkan. Tapi saya salah. Dan Tuhan akan izinkan terus itu. Apa yang menjadi kelemahan saudara? Kalau selama saudara ikut Tuhan,
dan belum terus akan Tuhan izinkan. Dan sampai saudara bilang, Tuhan kenapa? Sampai saudara lulus. Kalau di kuliah namanya HER. Kalau nilai D, HER. Ya kan? Kalau HER, D, nilai D. Nggak lolos sebenarnya. Dosen bilang, ya yang nilai D boleh HER. Supaya lolos. Harus diuji terus. Saudara kasih Tuhan, maka orang-orang yang melakukan firman Tuhan, orang yang tidak melakukan firman Tuhan, dalam Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya mendengarkan saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Lihat, saudara. Jadi orang-orang yang tidak mau melakukan firman Tuhan, seorang yang menipu dirinya sendiri. Coba saudara pejamkan mata kita, kalau saya nggak pelaku firman Tuhan, saya menipu diri saya sendiri. Enak gak sih ditipu? Enggak lah. Saudara pernah ditipu? Jangan ngomong, Pak, saya sudah lelah Pak ditipu Pak. Apalagi ditipu cowok, ditipu cewek. Ya kan? Itu kenapa sih? Itu paling menyakitkan Pak. Uang saya ditipu 100 juta gak apa-apa. Uang saya ditipu yang lain. Tapi kalau hati saya ditipu Pak, itu menyakitkan Pak. Kalau saya ditipu uang, saya masih bisa makan. Tetapi kalau hati saya ditipu Pak, saya kadang gak bisa makan Pak. Bisa puasa berminggu-minggu. Tapi kalau disuruh puasa dari gereja, kok asam lambung saya naik, mah saya kok kumat gitu ya. Saudara kasih Tuhan, 2 minggu ini saya puasa tiap Jumat. Minggu lalu, saya masih tembus sampai jam 6 sore. Dari malam saya nggak makan. Tapi kemarin, Jumat kemarin, saya nggak bisa tembus. Karena siangnya saya mau pakai perbaikan antena TV. Karena saya tahu nanti malam, hari Sabtu, hari Minggu teman saya bilang ada champion, ya kan? Kalau final begitu agak susah untuk melewatkannya. Ya namanya juga, ya gitu ya. Tetapi maka saya tepatin tidur. Kami udah tidur jam 10, ada tamu kami jam setengah 11 lah, kami udah tidur. Dan biasanya Mima tidur jam 2, jam 11, jam 12. Dia cepat tidur dan kami tidur, aku tidur udah tidur. Wah udah tenggelam semua nih bangsa ya kan. Saya bangun setengah 2, wih ada bola setel. Saya bagusin antena, ternyata saya gak lupa, saya puasa. Dan hausnya minta ampun, laparnya minta ampun. Ini baru jam 12. Aduh, puasa setengah hari kan gak enak ya. Tambahilah gitu kan. Tambah jam 1 udah mulai keringat dingin. Jam 2 mulai ngucur, aduh gak benar nih. Jam 3 udahlah kebukalah, Tuhan kau tahu hatiku tuh kalah. Ya kan? Penting saya udah puasa dari kemarin gitu kan. Makanya jumpa kita di sini. Saudara Kristus Tuhan, saya tahu ini. Gak enak kalau ditipu saudara. Enak gak sih kalau ditipu? Enggak kan? Apalagi dikatakan kamu menipu diri kamu sendiri. Gak ada orang yang suka ditipu. Siapa sih yang suka mau ditipu? Kalau kita nipu orang, kita puas hati kita. Tapi Alkitab katakan kalau kita gak menjadi pelaku firman Tuhan, kita menipu diri kita sendiri. Diri kita yang kita tipu. Luar biasa nih firman Tuhan. Kita gak dibilang orang, kamu ditipu dirimu, tapi dibilang kamu menipu dirimu sendiri. Wih ngeri juga ya. Coba renungkan, menipu dirimu sendiri. Kalau saudara pernah ditipu, coba rasakan sakitnya ditipu. Saudara, kalau ada sesuatu yang pernah disakiti hatimu, kalau itu terjadi kembali, itu pasti kayak apa gitu, kayak sakit, kayak ketusuk di hati dan tajam banget gitu. Mau berbuat sesuatu nggak bisa. Alkitab katakan itu. Jadi orang yang tidak mau melakukan firman Tuhan, orang yang tidak mau melakukannya, kita adalah menipu diri kita sendiri. Dan saudara kesempuan, orang yang melakukan firman Tuhan dikatakan setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara. Dalam Matius 7:24 ini digambarkan ada seorang yang membangun rumahnya di pasir, ada membangun rumahnya yang pada saat datang badai angin langsung jatuh. Tetapi dikatakan orang yang membangun, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan perkataannya adalah orang yang membangun rumahnya di atas batu. Kenapa saudara? Saya katakan dunia ini seperti badai, seperti gelombang. Kita nggak tahu tiba-tiba aja ada orang-orang yang kita lagi baik-baik, kita baik-baik. Tiba-tiba ada orang yang menjahili kita, mengusili kita,
Belum lagi masalah-masalah lain. Tiba-tiba hidup kita nyaman. Ada gelombang. Ada badai. Nah di sini nih, iman kita dipertaruhkan saudara kasih Tuhan. Kemarin kita dengan Pak Noto mengunjungi satu teman yang sedang sakit. Saudara. Terus kita tanya, kenapa sih Bapak ini bisa sakit seperti ini? Dia bilang gini, ya dulu Bapak ini memang canduan junk food. Dan dampaknya, efeknya 5 tahun, 10 tahun kemudian. Jadi apa yang kita makan hari ini, itu akan berdampak ke berikutnya. Dan puji Tuhan, saya waktu kecil tidak bisa membeli junk food. Hanya bisa makan ubi, jadi sampai sekarang sehat. Ya puji Tuhan ya. Puji Tuhan Nemburu juga begitu, Nemburu ya sehat ya. Zaman dulu ubi-ubi gitu kan, sehat gitu. Coba kalau orang kaya kita dulu, junk food dulu kan, KFC gitu. Jadi katanya kecanduan itu. Ya banyak sih anak-anak gitu ya. Kita kalau gitu, kalau Bima sebenarnya kalau tiap hari, aku makan KFC Pak, enggak ada uang Bapak gitu kan. Kalau dibilang enggak boleh ke sana, dia akan ngomong terus kalau bilang enggak ada uang Papa. Oh, enggak ada uang Papa. Oh iya, nanti doain Pak ya, biar Papa punya duit ya. Enggak apa-apa daripada makan KFC terus dia kan. Saudara kesimpulan demikian juga firman Tuhan. Kalau kita sering-sering membaca firman Tuhan, maka itu akan berdampak ke berikutnya. Maka kalau orang SKS dalam punya masalah langsung baca firman Tuhan, itu nama SKS, sistem kebut semalam, sama seperti orang kuliah, ya kan? Tiba-tiba si Lai Ando bilang, sorry Lai, aku deadline meluli. Saya nggak tahu Lai ini mungkin SKS juga dia, sistem kebut semalam, ya kan? Kalau biasa kan mahasiswa gitu kan, nggak tahu Kristen SKS nggak atau dosen kasih langsung kerjain gitu. Kalau saya termasuk SKS juga, sistem kebut semalam. Gitu. Waktu yang penting kerjakanlah gitu. Sudah kesempatan dikatakan, jadi dampak dari firman Tuhan juga gitu. Kalau kita membacanya pada saat kita punya masalah, enggak punya efek sebenarnya. Tapi kalau setiap hari kita buat gaya hidup kita baca terus, kita lakukan, kita baca. Dan kalaupun masalah gadai itu datang, kita menjadi kuat. Seperti apa kita katakan bilang ini, kita sedang mendirikan rumah kita sedang mendirikan hati kita di atas batu, sehingga dia tetap kokoh. Apapun datang, masalah apapun yang datang melanda kita, yang mau hancurkan kita tetap kuat. Kenapa? Karena landasan kita sudah kuat. Karena kita tahu adalah kekuatan firman Tuhan. Amin. Suatu ketika saudara kasih Tuhan, waktu Daud pergi datang ke pertempuran untuk membawa makanan mungkin bagi melihat kakak-kakaknya. Tiba-tiba dia bilang ada Goliat yang ingin mempermalukan orang Israel. Terus dia minta baju. Siapa anak ini? Anak kecil seperti ini meminta baju untuk melawan Goliat yang besar itu. Baju perang itu. Bahkan sampai dia gak memakai itu. Karena gak bisa pas di badannya. Saudara kasih Tuhan yang diingat Daud apa? Kalau Tuhan menolong aku waktu mengalahkan singa-singa, masa Tuhan tidak menolong aku untuk mengalahkan engkau? Itu yang dipegang, saudara. Maka saudara kasih Tuhan, menjalani hidup ini kita harus mengingat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kalau 2019 aku dulu mau mati, tapi gak jadi mati. Kenapa 2023 imanku makin lemah? Ya kan harusnya gitu dong. Bukan 2003 makin lemah. Makin sedih hatinya, makin loyo. Dan iblis maunya saudara mati sekalian. Ayah, iblis maunya kita hancur saudara. Jangan pikir kalau saudara mengasihi dirimu sendiri, sedih-sedih dengan keadaanmu. Terus Tuhan langsung sayang sama kamu. Ya sekali dua kali. Tetapi kalau lama-lama terus makin sedih meratapi hidupmu, menangisimu. Iblis akan pakai itu terus dan menekan engkau sehingga kau juga akan mati dan iblis senang di situ. Saudara lihat, saudara. Kita melihat orang-orang yang populer, contohnya artis-artis Korea yang bunuh diri. Kenapa? Karena kebanyakan pasti orang-orang yang menyepi hidup yang sendirinya. Karena memang dalam dirinya tidak ada sesuatu yang mungkin dia nggak suka bergaul hingga menepi dan kesepian dan akhirnya mati bunuh diri.
Orang-orang yang mau mengasihi diri sendiri dan tanpa melibatkan Tuhan, saudara, percayalah, jangan pernah melakukan itu, karena iblis senang akan hal itu. Maka saudara kasih Tuhan, membangun firman Tuhan itu enggak semata-mata hanya hari-hari ini. Jadi itu harus menjadi gaya hidup kita. Kalau kita mau kuat nggak bisa, langsung tiba-tiba kita menjadi rohani, enggak. Saudara tidak akan pencuri, maling, menjadi maling kelas kakap, kecuali dia menjadi maling kelas teri, maling-maling curi uang mamanya dulu, curi uang temannya dulu, yang gocap-gocap, goceng-goceng. Lama-lama kehidupan mulai mungkin sepi, susah hidupnya merantau. Lama-lama ada teman-temannya, dari mencuri besi-besi dulu, mencuri, baru lama-lama mencuri yang besar. Wah, itu rumah si Anu. Waktu gini. Lama-lama udah biasa mencuri, bahkan membunuh pun mulai dilakukan. Kenapa? Tidak ada lagi hati nurani. Jangan pikir menjadi rohani juga tiba-tiba hari ini kita menyembah Tuhan, tiba-tiba kita rohani tidak pernah. Enggak. Dan rohani itu pun harus dibangun dari pelan-pelan. Dari mulai menyalibkan kedagingan kita, mulai belajar melakukan firman Tuhan. Walaupun hari ini gagal, besok lakukan lagi. Gagal hari ini, besok lakukan lagi. Gagal, lakukan lagi. Sampai satu saat kita lolos di sana. Dan itulah sedang kita membangun hati kita, rumah kita di atas batu yang kuat. Dan kalau ada masalah, pergumulan dalam hidup kita tetap kuat di sana. Kita teguh. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa dengan itu. Jadi nggak perlu saudara, kerohanian kita nggak bisa tiba-tiba muncul. Itu harus dibangun terus menerus. Kita harus memulai dan terus menerus. Kita terus mengasahnya juga. Hari ini nggak bisa langsung saya rohani. Maka saudara kasih Tuhan, mama saya dulu kalau mau ke sekolah, mau ujian, langsung hari itu dibuat telur setengah matang. Saya bilang sekarang saya mengerti, gimana bisa mak, telur setengah matang hari ini langsung dimakan langsung pintar hari itu juga. Ya enggak lah. Harusnya sebulan 2 bulan lalu waktu belajar dibuat setengah matang itu kan, biar itu mengabdi jadi kepintaran kita kan gitu. Dulu waktu saya mau ujian, Eptanas, mama saya bilang, makan dulu ini, apa ini? Telur setengah matang. Itu hanya vitamin kita, menguatkan kita. Bukan untuk supaya kita pintar itu. Kalau mau pintar, dulu-dulunya itu. Nanti saudara tanya kalau itu benar gak? Saya yayain aja kan. Gak mungkin. Anak-anak sekarang bisa pintar-pintar, karena dari kecil susunya udah susu yang bagus-bagus. Harganya dia bawah. Kalau dulu susunya, gak tahu kita minum susu apa dulu. Tapi lu bagus susu orang tua memang aku asik untuk anak-anak lebih bagus seperti itu. Oh sekarang tuh lihat anak-anak pintar-pintar kan. Wah, saya melihat anak-anak sekarang getar juga kan. Apalagi ada orang-orang anak lihat di YouTube itu, anak-anak pintar berbahasa, cepat kali menangkap gitu. Contohnya Mima lah contohnya. Saya bukan muji-muji dia karena anak saya. Nanti dia nonton di YouTube dia. Saya nggak tahu kadang. Gini guys, ini jetpacknya dihidupin ini guys. Tiba-tiba nanti dipasang handphone ini bisa buat jetpack terbang ini pak, terbang gini. Dari mana dia tahu kan? Awak dulu main PS, teman. Contohnya nendang bola nih. R1 tambah ini, maka bolanya melambung kan gitu kan. Dulu kan ada kan. Kalau tutorial kita dari teman kan. Kalau dia enggak, lihat di YouTube itu gitu. Wih, cepat banget kalau usia begitu ya kan. Kalau kita usia begitu, kita dulu mungkin ya dikasih handphone juga nggak bisa sejago itu mungkin. Saudara kasih Tuhan, maka firman Tuhan itu harus setiap hari. Harus setiap hari kita lakukan. Manfaat melakukan firman Tuhan, saudara kasih Tuhan dalam 2 Timotius 3:16 katakan segala tulisan yang dilakukan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi manfaat firman Tuhan itu bagi kita adalah untuk memperbaiki kelakuan kita. Untuk mendidik kita dalam kebenaran. Maka kalau kita nggak belajar mau membaca firman Tuhan dan mau melakukannya, kita nggak pernah bisa diperbaiki kelakuan kita. Maka kadang-kadang ada kata-kata ke kita, hatimu gayamu kayak malaikat, tapi hatimu kayak setan gitu kan. Kenapa? Karena kita nggak mau melakukan firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan memperbaiki kesalahan, sama seperti saya katakan tadi. Pada saat saya
membaca firman, berdoa, dan saya diingatkan, nggak perlu harusnya kamu berkata-kata itu. Itu kata-kata yang tidak baik untuk diucapkan. Perbaiki kalau kita mau hati kita, hidup kita diperbaiki. Maka orang-orang percaya, saya percaya saudara, tiap hari hidupnya makin berubah. Amin. Walaupun mungkin saudara, karakter saudara masih yang seperti ada dulu, tapi jangan gitu terus. Pasti ada hal-hal yang harus diperbaiki dalam hidup kita. Kalau kita dulu medit, sekarang kita mulai belajar orang yang murah hati. Om Pingson itu yang selalu ngomong sini nih, Pak Ronald, dulu saya medit sekali. Wah, jangan harap saya bisa memberi ke orang lain, Pak Ronald. Kalau kalian berdua cerita. Tapi waktu saya dilawat oleh Tuhan, saya bisa memberi sekarang. Mungkin dulu kita ngomongnya jorok. Mungkin dulunya kita berteman, nontonnya nggak baik. Mungkin dulu kita kalau punya pacar ada cabang di sini, cabang di sana, cabang di sono, seperti gereja ya. Kalau zaman gereja kami dulu ada cabangnya, pendetanya juga beda-beda. Mungkin juga gitu kita. Ada cabang di sana, cabang di sini, cabang di sana. Semua. Kenapa? Terus dibilang gini, sosial wanita ngomong gini. Terus kemarin kamu ngajak aku nonton kenapa? Kita kan hanya just friend, ya kan? Kamu kurang ajar, kamu katakan. Kamu sudah curi hatiku, tapi kamu bilang just friend. Kalau dulu kita gitu, kita mulai belajar untuk setia. Kalau kita punya pasangan, ya pasangan itu aja dulu. Sampai memang benar-benar putus, baru pindah haluan. Jangan udah putus, tetap aja. Yang, tolonglah yang kita nyambung lagi yang. Saya pun berlutut mau di hadapanmu ya, nggak usah lah. Kalau mau pacaran, gak usah berlutut ya. Kalau udah menikah nggak apa-apa, karena satu tubuh kita. Tapi kalau masih pacaran, janganlah berlutut. Nanti lama-lama bilang, oke kita nyambung lagi. Tapi ingat ya, dikasih syaratnya. Oke, walaupun syarat itu nggak benar juga. Saudara, kesempatan firman Tuhan itu apa? Melakukan itu bermanfaat untuk memperbaiki kesalahan kita. Maka kita kalau banyak salah dulunya, pada saat kita kenal Tuhan, orang lihat, wah, kok bisa beda ya? Suatu ketika saya diundang teman saya di grup SMP. Dibilang, ini yang mana sih? Saya foto saya di jajah SMP. Wah, ini aku kenal yang cungkring dulu. Yang ini. Emang saya waktu SMP kan dari kampung ya. SMP saya dulu SMP Bonafit di Siantar itu. Gak tahu mama saya bisa dimasukkan sana. Dan teman-teman saya itu orang-orang pejabat. Padahal saya dulu orang kampung. Kakinya aja kadang masih koreng-korengan gitu ya. Jadi ke sekolah saya pakai minyak goreng, kasih kaki gitu. Jadi kalau siang-siang mengkilap, king gitu. Kenapa? Karena kita dari kampung ya kan. Ya kita cingklong gitu. Teman-teman saya itu orang-orang anak-anak pejabat di Siantar pada masa. Makanya bilang, kok berubah kok sekarang ya? Kok makin ganteng? Ya sebangga juga ya, makin ganteng juga ya. Padahal dulu kamu gini. Tuhan enggak hanya membuat kita mengubahkan secara karakter kita bisa berubah, tapi fisik kita juga bisa berubah. Penampilan kita juga bisa berubah. Tuhan bisa mengubahkan kita. Maka bukan kesalahan kita saja yang Tuhan diperbaiki oleh Tuhan, tapi kita juga hidup dalam kebenaran. Saudara, kasih Tuhan apa sih manfaat daripada kita melakukan firman Tuhan? Yang kedua, saudara, kasih Tuhan, kita berani menghadapi gelombang. Dalam Mazmur 18 ayat 29 katakan, karena engkau aku berani menghadapi gelombang. Dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Saudara kasih Tuhan. Tadi katakan dalam Mazmur 114 hingga kata juga, engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepadamu ya Tuhan. Engkaulah perlindunganku, tempat perteduhan dari serangan musuh di dalam bahaya. Kau beri keluputan. Orang-orang yang berlindung kepada firman Tuhan itu akan bisa menghadapi gelombang. Tuhan menjadi perisai kita. Firman itu akan menguatkan kita. Kita dalam ketidaknyamanan, saudara. Dalam kita dari down. Saya pernah mengalami down di tahun 2010
10. Memang bagi saya dunia seperti hancur. Dan rasa-rasanya teman-teman juga gak mendukung waktu itu. Maka muncullah lagu. Takkan pernah kau tinggalkanku. Takkan pernah kau lupakanku. Itu muncul ketidakadaan orang teman kita lagi karena masalah kita. Maka muncul itu. Kalau kita gak dekat Tuhan, maka kita katakan, ku ingin kau tahu diriku di sini menanti dirimu. Atau orang-orang tua zaman dulu mungkin lagunya, gelas-gelas kaca, siapa yang... Saudara, ingatlah kalau saudara makin bernyanyi lagu itu, bukan makin baik hidupmu, tapi makin tertekan jiwamu. Tetapi kalau pada saat kita dalam masalah, ada gelombang masalah datang, kalau firman Tuhan, kita ingat firman Tuhan, takkan pernah kau tinggalkanku. Tuhan tak pernah meninggalkan kita kok. Katakan, dia Allah Immanuel, ada bersama-sama kita. Seberat apapun masalahmu, sekuat apapun orang yang menjatuhkanmu, seberat apapun saat ini yang kau hadapi, percayalah Allah kita dikatakan, dia Immanuel, ada bersama-sama dengan kita. Jadi jangan pernah putus asa akan hidupmu. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Maka manfaat kita membaca firman Tuhan, itu akan muncul dari alam sadar kita, bahwa Tuhan menolongku. Kalau kemarin-kemarin Tuhan menolong aku. Kalau kemarin-kemarin Tuhan menjahat, ada orang-orang jahat kepadaku, Tuhan menolongku. Dan saudara, kalau saudara menghadapi masalah, tiba-tiba saudara ingat, Roma 8:8, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Saya percaya Tuhan juga bisa menghalau orang-orang yang jahat kepadaku ini hari ini. Tetapi kenapa Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku? Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Lewat persoalan itu, lewat masalah yang kita hadapi itu, ada orang-orang yang menjatuhkan kita. Masalah ekonomi, masalah apapun itu yang kita hadapi, lewat itu kita mulai berseru kepada Tuhan. Kalau sama ini kita sering nongkrongkan ibu-ibu RT untuk nyanyi-nyanyi joget-joget. Cek gitu. Tapi karena masalah, ayo bu joget-joget bu. Maaf bu ya, saya izin dulu. Mau kemana? Ada. Kamar kita kosong, kita pergi ke kosong ke kamar kita. Tuhan, aduh Tuhan. Kita ngomong apa-apa, tapi nangis Bombay di kamar itu dan air mata kita. Setelah itu kita lihat, wah udah 2 jam ternyata saya menangis. Tidak Tuhan. Apa yang terjadi? Kita keluar, kita menjadi seorang yang gagah dan perkasa, menjadi orang yang kuat dan mendapat masalah kita selesai. Belum tentu selesai, tetapi kita menjadi orang yang kuat, kita menjadi gagah. Ibu-ibu bilang, apa kabar ibu? Sehat. Kalau dulu sebelum masuk kamar, apa kabar ibu? Tak ceritakan gitu. Kenapa? Tapi kalau sekarang saat kita lewat dari situ, kalau kita tahu firman Tuhan, dikatakan, karena engkau berani menghadapi gelombang. Manfaat firman Tuhan itu kita kuat. Itu kan Tuhan ingatkan menjadi rema dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita. Maka saya katakan waktu saya menciptakan lagu itu, teman-teman, kemana? Bagi saya orang-orang teman-teman dekat, orang-orang rohani meninggalkan saya kok. Tapi waktu saya di kamar mandi, saya ingat lagu itu. Takkan pernah kau tinggalkanku. Saya menjadi kuat. Dan sampai hari ini saya ada sebagaimana ada. Karena saya tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau masalah kita banyak, walaupun pergumulan kita banyak, walaupun orang banyak yang menghajar kita, pengen menjatuhkan kita supaya kita hancur, tetapi Tuhan bukan Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan itu, supaya kita menjadi kuat saja. Ada orang-orang bule, saudara kasam Tuhan. Kalau saudara melihat anak-anak bule, kadang tega, tiba-tiba anaknya dilempar masuk kolam renang. Kayak cekukukan. Saya belum berani melakukan kepada Yohan gitu. Dan mungkin saya akan dihajar oleh mamanya gitu kalau saya lakukan. Tapi saudara kasam Tuhan, kalau kita melihat anak itu akan sehat langsung. Dia akan menjadi anak yang kuat. Anak yang pemberani. Beda dengan anak-anak yang sayang-sayang terus. Dia akan menjadi cengeng. Beda. Tuhan mau kita menjadi orang yang kuat. Dan saudara kasam Tuhan, apa yang menghambat kita untuk tidak melakukan firman Tuhan? Saudara kasam Tuhan,
yang menghambat kita tidak melakukan firman Tuhan adalah, sebab itu buanglah segala yang kotor dan jahat, yang begitu banyak itu, dan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Jadi saudara dalam Tuhan, apa yang menghambat kita untuk tidak dekat dengan Tuhan, nggak mau melakukan firman Tuhan? Kejahatan dan kekotoran hidup kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi kekotoran hidupmu hari ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi kejahatanmu. Engkau tidak membunuh mungkin, engkau tidak mencuri mungkin, engkau tidak melakukan hal dosa-dosa yang besar. Tapi ada pribadi dosa-dosa yang terselubung yang dalam hatimu yang masih kau simpan sampai hari ini. Itulah yang membuatmu tidak bisa berkembang dalam Tuhan. Itulah yang membuat kita tidak bisa menjadi cepat mengikut Tuhan. Itulah yang membuat kita menjadi terus menghambat, seperti berjalan, seperti siput jalannya, kadang mundur. Ada orang Kristen gitu, saudara. Kadang cepat, kadang ada masalah mundur lagi. Kadang cepat, karena masalah pergumulan, ada dosa, mundur lagi jauh, bahkan jauh kan, jauh gitu. Bahkan sembunyi. Hei, di mana? Kenapa nggak pernah gereja lagi? Pak nanti cerita ya Pak. Oke, kita tunggu setahun 2 tahun nggak datang juga. Nggak ada ceritanya. Di mana dia? Kamu di mana? Dengan siapa? Semalam berbuat apa? Lalu udah hilang. Kenapa? Karena ada kekotoran. Karena ada kejahatan. Kejahatan itu kan harus membunuh, mencuri yang lain. Tapi ada kekecewaan. Kekecewaan juga kejahatan, saudara. Jangan pikir bahwa orang yang kecewa itu nggak jahat. Saudara ingat nggak ada seorang yang punya utang kepada dia, dan karena dia nggak bisa bayar utangnya kepada tuannya, dia minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah Tuhan. Aku nggak punya uang apa-apa, tolonglah aku supaya aku dibebaskan dari utangku. Tuannya bilang, karena kamu orang yang sudah merengek-merengek, hari ini juga utang melunas. Tetapi pada saat orang-orang yang berutang sama dia ditendangi sama dia, bayar utangmu, bayar utangmu. Maunya kita kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku Tuhan, aku menyerah kepadamu. Tuhan bilang ampuni, yes. Tapi pada saat orang lain kita bilang, lu punya dosa ini, lu menyakiti gua, lu kejat. Pokoknya kita tahu semua kita paling benar. Apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada orang ini? Lemparkan dia ke penjara. Hukum. Gak ada ampun. Jangan pikir kalau simpan-simpan kesalahan orang. Jangan pikir kalau kita melakukan kejahatan, Tuhan ampuni. Enggak. Tuhan juga gak sayang dengan orang-orang seperti itu. Tapi pada saat kita minta ampun, Tuhan ampun. Tapi kita juga harus tulus. Jadi kalau kita mau menjadi pelaku, enggak menghambat firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, harus kita bereskan hidup kita di hadapan Tuhan. Dosa apapun yang menghalangi kita harus bereskan. Mulai sekarang bereskan. Jangan mau diintimidasi oleh setan. Kalaupun, tapi Pak susah Pak, gak apa-apa. Lebih baik itu daripada kita berdiam diri. Mendingan kita melangkah 1-2 langkah, tetapi kita beres di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau bereskan. Mulai hari ini aku mau gak lakukan ini. Aku mau buang dosa-dosaku. Aku mau buang hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Mulai dari situ Tuhan akan mulai buka. Kita akan pasti mulai melejit dengan Tuhan. Terus pasti terus melangkah terus. Sampai kita jauh, sampai kita mengenal Tuhan. Sampai suatu saat kita semakin mengenal Tuhan. Dan kita akan terkagum-kagum akan Tuhan. Dan kita akan tahu. Saudara kasih Tuhan, hanya orang-orang yang mau dekat dengan Tuhan. Yang terus mau Tuhan berikan penyingkapan dikatakan. Menyatakan Tuhan. Jangan pikir, ya aku juga udah percaya Tuhan. Rahasia-rahasia yang kecil. Gak semua diberikan Tuhan kepada anak-anaknya. Walaupun kita sebagai anak, kita sebagai anak. Hanya diberikan dekat dengan Dia. Saudara, kalau saudara dekat dengan orang tua itu kalau udah mau meninggal, contohnya ada anak-anaknya 10, ya kan? Zaman dulu 10. Kalau kita dekat, kita baik sama mama kita ini, atau bapak kita yang akan pergi, dia bilang gini sama kita. Di Alkitabku ada emas, aku bolongi 1 gram, ada emas sebesar kau jual itu untukmu ya.
Tapi untuk anak-anak lain tentu gak dibilang gitu. Kenapa? Dibilang. Karena anak ini baik sama dia. Di bawah dapur itu ada kutanam. Mas, ambil itu ya. Dan itu gak akan dikasih tahu kepada anak-anaknya yang masih gak mau perhatikan amaknya. Bapaknya sakit. Gak mau, mak. Gak mau ngaku. Oh, si jagel. Gitu kan. Gak ada ketawa, berarti belum tahu sudah apa masuk itu. Ada bahasa Batak dibuat versi ini saudara, versi Korea gitu kan. Emang aku si jagel gitu. Saudara kan pasti lebih tahu saya sih. Oh si jagel, sukun ma oma gitu kan. Oma gitu kan. Hanya kepada orang-orang yang tauhid, yang dekat. Bukan hanya ngaku aku si jagal, enggak. Kepada orang-orang itu enggak akan dikasih tahu, tapi kalau udah makan ke mandi kita, mau mandi mau ya mak, ayo kita bersama, ayo mak, mama kemana, udah capek lah mak. Mamanya pasti simpan itu, kebaikan itu. Nanti pada saat mungkin nanti suatu saat dia bilang, di dapur itu, di bawah itu ada mas, jual itu untuk anak-anakmu nanti anaknya. Tuhan juga gitu. Tuhan, terima kasih ya hari ini, pergi lalu lalang. Terus teman kita bisa happy dengan kita. Bedalah dengan orang, Tuhan, dia bisa duduk diam di kaki Tuhan berjam-jam. Dengan dia mau diam, beda tuh. Tuhan akan kasih lebih kepada orang-orang. Maka jangan buat hambatan dalam dirimu. Bukan. Yang terakhir saudara kasih Tuhan. Bagaimana kita melakukan firman Tuhan itu? Firman Tuhan buatlah menjadi kegemaran dalam hidup. Dalam Mazmur 114 ayat 14 dikatakan, atas penduduk-penduduk peringatanmu aku bergembira seperti atas segala harta. Jadi buat firman Tuhan itu menjadi kegembiraan, menjadi kesenangan dalam hidup kita. Enggak menjadi satu beban dalam hidup kita. Maka itu menjadi harta karun dalam hidup kita. Jadi katakan juga aku bergemar terhadap ketetapanmu. Firmanmu itu tidak akan kulupakan. Ya peringatanmu menjadi kegemaranku. Menjadi penasihat-penasihat. Jadi firman Tuhan akan menjadi kekuatan kita. Firman Tuhan itu menjadi kesukaan dalam hidup kita. Kalau itu menjadi kegemaran kita, maka kita tidak harus dipaksa-paksa baca firman. Gak perlu. Karena membaca firman ini adalah, kenapa sih kita harus baca firman Pak? Ya harus setiap hari. Harus. Kemarin saya khotbah di Zoom, saya katakan ada seorang pemilik anjing. Dia ingin membuat satu pertandingan antara anjing yang hitam dan putih. Orang-orang memilih anjing yang hitam menjadi pemenangnya. Karena dia tahu ini kuat sekali, gagah. Dan yang putih ini enggak begitu. Maka saudara kasih Tuhan pada saat bertanding, dia tahu lebih banyak memilih yang hitam. Maka yang hitam ini enggak dikasih makan. Gak usah dikasih makan. Pada saat pertandingan, apa bisa menang yang hitam? Enggak mungkin, pasti dia kalah. Dan yang putih dikasih makan banyak. Demikian juga, kita punya roh. Kita bukan guguk. Kita bukan monyet yang gak punya roh. Kita punya roh. Maka roh kita harus kasih makan. Itu dengan firman Tuhan. Supaya kuat menghadapi hidup ini. Maka saudara kasih Tuhan. Marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang menyelamatkan kita. Firman Tuhan yang menguatkan kita. Agar dalam hidup ini, apapun yang menjadi tantangan kita. Dalam hidup ini apapun menjadi masalah kita. Kita tetap kuat. Tetap teguh, badai apapun masalah datang kepada kita. Tetap mengatakan, Tuhan baik. Karena kita sudah membuat deposit-deposit ke dalam tubuh kita. Sehingga kita menjadi kuat. Dan banyak Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Mari datang di hadapan Tuhan, tundukkan kepala kita. Satukan hati kita berdoa di hadapan Tuhan, bersama kasih Tuhan. Bapa Surgawi, hamba bersyukur. Kami berterima kasih kepadamu. Kalau hambamu sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Bila Tuhan memberkati setiap pribadi kami, setiap hidup kami Tuhan berkati. Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan telah menolong kami. Tuhan telah memberikan pertolongan kepada setiap hidup kami. Bila mulai saat ini hidup kami boleh menyenangkan Tuhan. Menyukakan Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara kasih Tuhan.
ya Tuhan kami. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali kita katakan sama-sama, haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Ku sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Amin. selamanya. Kau ajaib bagiku. Katakan lagi, oh. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah, oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Mari sama-sama katakan lagi, ku sembah, oh, ku sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Tuhan kita, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagi. Sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oh, oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku,
selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau ajaib bagiku selamanya, selamanya. Kau hebat bagiku selamanya, selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau mulia. Hebat dan ajaib. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku, yes. Ku sembah Kau Tuhan, sang mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Kalau kau tahu Tuhan kita hebat, kalau kau tahu Tuhan kita ajaib, maka kita tidak akan pernah ragu-ragu untuk mengikutinya. Mari kita serius, sungguh-sungguh tanggalkan setiap dosa yang mengikat kita hari ini. Tanggalkan setiap yang kita merasa bahwa kita tidak akan pernah bisa bertumbuh di hadapan Tuhan. Kalau firman Tuhan menyapa kita hari ini, jangan keraskan hati kita. Buka hatimu, kesempatan ini kesempatan yang baik bagi kita. Bukan suatu kebetulan Tuhan menegur kitamu. Hari ini kita sibuk, kita banyak melakukan waktu kita untuk hal-hal yang tidak baik. Mungkin itu bukan dosa, tetapi tidak menyenangkan Tuhan. Terlalu banyak hal itu kita lakukan. Mari hari ini kita berubah, bertumbuh bersama-sama. Jangan ratapi dirimu lagi. Jangan tangisi dirimu yang banyak kekurangan. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau biji mata Tuhan. Kau mulia di hadapan Tuhan. Bahkan dia mati di kayu salib untukmu dan untukku. Bukti bahwa dia mengasihi kita. Sebagai bukti kita mengasihi Tuhan, mari kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Dan tidak hanya teori yang kita kerjakan, tapi kita menjadi pelaku yang baik. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih berkati hamba-Mu yang telah memberitakan benar firman-Mu Tuhan. Pakai semakin luar biasa lagi bersama dengan keluarga, penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, Tuhan Yesus balas berlipat kali ganda. Setiap pekerjaan, bisnis, usaha, studi, pelayanan kami, Tuhan Yesus buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu boleh duduk kembali, saya undang petugas untuk
menjalankan kotak persembahan sambil kita angkat pujian Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih, Tuhan berkati kita semuanya. Terima kasih buat kedatangan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Tuhan berkati. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bahwa setiap hari Selasa jam 5 pagi kita ada doa pagi lewat Zoom. Dan juga setiap hari Rabu ada ibadah tengah minggu. Itu kita lakukan juga lewat Zoom jam 19.30. Serta setiap hari Jumat, itu kemarin sudah kita lakukan, ada doa malam saudara, 6:30 malam di tempat ini ya, 6:30 malam, doa malam. Ajak teman-teman kita bersama-sama berdoa. Jadi kalau saudara mungkin di rumah tidak ada kegiatan, sudah pulang kerja, atau saudara tahu di rumah sudah beres, mari datang sama-sama kita berdoa. Itu hanya kita lakukan hanya ya 1,5 jam lah. Kita sama-sama berdoa. Dan kenapa saya melakukan itu saudara kasih Tuhan? Beberapa kali saya pikir kalau doa itu lebih enak secara onsite gitu ya. Kita bertemu bersama-sama dan lebih terasa, lebih nikmat daripada online saudara. Jadi harapan saya saudara boleh datang. Kenapa ya di Getsemani banyak sekali ibadah-ibadah gitu ya. Yang gak banyak-banyak banget dibanding gereja lain mungkin ya. Tapi saya melihat semakin kita banyak mengisi waktu kita untuk Tuhan, semakin banyak kita menjauhkan diri kita dari hal-hal yang tidak penting untuk hal-hal dunia ini. Menurut saya bukan berarti kita tidak bisa nongkrong dengan teman-teman kita ya, atau kita punya kesibukan yang lain. Harus. Kita juga punya teman, karena itu juga bisa menguatkan kita, komunitas kita tentunya. Nah di tempat kita juga ada youth ya, setiap hari Sabtu jam 8 malam itu ada lewat Zoom. Minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat ada Zoom. Nah minggu pertamanya itu ada di rumah kami ibadahnya, dan itu kita mulai dari jam 6 sore. Jadi saudara, teman-teman boleh datang, kita sama-sama berdoa. Karena saya tak percaya, saya melihat seperti waktu itu singkat sekali ya. Kemarin ada beberapa teman tiba-tiba sakit, tiba-tiba meninggal gitu. Saya gak menakut-nakuti kita langsung meninggal, enggak. Saya berharap kita semua panjang umur, amin. Nah setiap tahun mungkin kita usia kita sampai 80 lah ya, 80. Tapi saya melihat kenapa tidak hari-hari ini kita isi waktu kita untuk Tuhan. Supaya kita semakin kuat, apapun yang menghadapi kita lalui,
tetap kuat di hadapan Tuhan. Maka dengan doa-doa seperti itu, dengan kita berdoa banyak, dengan kita datang beribadah, itu akan menguatkan kita, membuat imun rohani kita menjadi kuat. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang teguh, yang kuat dalam menghadapi kehidupan ini. Dan kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan, dan semakin hari karakter kita diubahkan sehingga seperti Kristus, di mana menjadi teladan kita. Jadi saudara, saya mengajak kalau ada teman-teman kita, saudara kita, ajak hari Jumat kita sama-sama berdoa di Zoom juga. Kalau kita ajak, kita boleh sama-sama menikmati kebaikan Tuhan. Dan terima kasih saudara kasih Tuhan. Sabtu juga kita ada doa paginya. Sabtu paginya ada doa pagi juga jam 5 pagi saudara. Nah, saya harapkan setiap kita pelayan-pelayan Tuhan boleh ikut bersama-sama kita menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Untuk berkali kita semuanya, mari saatnya kita akhiri doa kita di saudara kasih Tuhan, ibadah kita. Sama-sama kita bangkit berdiri, saya nanti mengundang Pak Noto untuk berdoa syafaat bagi kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Seundang Pak Noto untuk berdoa syafaat bagi kita semua. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami betul-betul menikmati hadirat-Mu pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau didik kami, setiap hati kami, bahkan seluruh pengerja. Pada hari ini mendengar firman-Mu, untuk lebih melekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Supaya kami kuat, seperti bangunan yang dibangun di atas dasar yang teguh, kami tidak akan goyang. Apapun yang dihadapi kalau kami bersama Tuhan, tidak akan menggoyahkan kami. Terima kasih atas berkat firman-Mu yang luar biasa. Memberkati hamba-Mu Pak Gembala Sidang, Bapak Ronald Saragi, Tuhan berkati luar biasa. Engkau pakai luar biasa untuk menjadi berkat di tempat ini, bahkan lebih luas lagi untuk menjaring jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berkati dengan hadirat-Mu luar biasa. Terima kasih Engkau telah mengirim jiwa-jiwa pada saat ini, dan kami rindu Engkau kirim lagi lebih banyak lagi. Dari barat, timur, utara, selatan, temui tempat ini dalam hadirat Allah. Tempat ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tempat ini menyenangkan hati Tuhan, sehingga hati Tuhan ada di setiap kami. Jangan ambil roh-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biar roh-Mu tinggal dalam hidup kami, memimpin seluruh hidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih memberkati yang ambil bagian hari ini, seluruh tim pelayanan musik. Tuhan berkati, baik keyboard, baik juga drum, gitar, dan seluruh ambil bagian, bahkan LCD, bahkan juga Tuhan Yesus WL. Tuhan berkati luar biasa, urapi luar biasa, yang membawa hadirat Allah, membawa kami untuk berjumpa dengan Tuhan. Pakai luar biasa, dalam kemuliaan Tuhan dalam hidupnya, aktivitasnya Tuhan berkati luar biasa. Terima kasih Bapak, memberkati juga Tuhan. Kolektan Tuhan berkati. Memberkati Tuhan, ambil bagian di tempat ini Tuhan berkati. Kami sukacita di tempat ini, menikmati hadirat-Mu yang luar biasa. Dan kami percaya Engkau mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati setiap ibadah di tempat ini. Kami rindu setiap minggu adalah minggu yang indah. Minggu bersama Tuhan. Dan Engkau kirim jiwa di tempat ini untuk menikmati dan berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Memberkati juga ibadah pertengahan minggu. Hari Selasa, hari Rabu, hari Sabtu. Bahkan hari Jumat yang sedang membangun progres yang baru. Melalui doa ini kami untuk merindu menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu mengundang hadirat Allah setiap kami. Mengurapi setiap kami. Engkau kirim Tuhan, orang-orang yang rindu berjumpa dengan Engkau pada hari Jumat. Tuhan berkati. Engkau gerakkan hatinya untuk bersama-sama merendahkan hati. Berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Dan kami percaya
kuasa-Mu Engkau nyatakan di tempat ini, bahkan tempat ini menjadi berkat bagi banyak orang. Memberkati gedung ini, bahkan memberkati pemiliknya, memberkati Indonesia, bangsa kami. Pada akhir-akhir ini Tuhan banyak penutupan gereja. Tuhan kami rindu lawatan Tuhan terjadi bangsa untuk kami. Lawatan terjadi bagi bangsa kami. Tuhan Yesus kasih bangsa kami, pulihkan bangsa kami, supaya kami boleh Tuhan Yesus menikmati hadirat-Mu untuk bangsa kami. Bahkan menaikkan bangsa kami jiwa-jiwa untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Melalui seluruh persoalan yang terjadi, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah persoalan itu. Dan kami percaya Tuhan Yesus Engkau nyatakan kemuliaan-Mu dan menaikkan banyak jiwa untuk melihat kemuliaan itu. Terima kasih Bapak. Dalam waktu-waktu dekat ada pilpres, Tuhan berkati. Orang-orang yang politisi yang ada di atas, berikan damai sukacita. Tuhan Yesus bersihkan hati kami, hati mereka, supaya damai sejahtera itu Tuhan Yesus mengalir dalam seluruh jajaran pemerintahan, baik presiden, wakil presiden, bahkan calon-calon yang Engkau pilih sesuai dengan hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang luar biasa pada hari ini, dan kami siap untuk menerima berkat-Mu oleh gembala sidang kami. Tuhan berkati. Ya, mari sama-sama kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Kami bersyukur juga buat Pak Noto yang sudah berdoa syafaat bagi kami. Berkati hamba-Mu, dan lawatan Tuhan terjadi bagi hamba-Mu. Dalam nama Yesus, pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surgawi. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan berkati kita semuanya. Haleluya. Amin.